Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Happy sekali rasanya hari ini ya. Udaranya cerah, nggak hujan, tapi juga nggak terlalu panas. Di tempat teman-teman gimana? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Tentang kesehatan. Namanya dokter ya, walaupun udah pensiun, tak baca gatel untuk membagi info tentang kesehatan. Oke teman-teman, tetap terpanggil gitu. Teman-teman pernah dengar tentang mitokondria atau teman ada juga yang bilang mitokondria. Oke, itu adalah merupakan bagian yang penting dari sel. Ini gambaran umum dari sel ya. Jadi itu terlihat mitokondria di situ. Walaupun sel kita macam-macam, ada sel tulang, sel saraf, sel otot dan lain-lain, tapi secara umum pembagiannya kira-kira seperti itu ya. Walaupun mungkin jumlah mitokondrianya beda. Sel tubuh kita, di mitokondria lah terjadinya metabolisme, menghasilkan energi, dan di mitokondria juga lah terjadi oksidasi, jadi pertukaran atau respirasi dari sel sehingga membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi kalau seseorang itu mitokondrianya sehat, maka orangnya akan sehat. Jadi di semua sel ada mitokondria, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang cuma satu ya. Jadi selama mitokondrianya sehat, sel itu akan sehat. Dan kalau semua sel di tubuh kita sehat, maka kita juga akan sehat. Oke teman-teman, di sini kita akan membicarakan tentang oksigen. Jadi asupan oksigen ke tubuh kita. Dan untuk itu tentu tidak akan bisa dipisahkan dengan pernafasan, karena dengan pernafasanlah oksigen masuk ke tubuh kita. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang pernafasan dengan terapi pernafasan. Oke teman-teman, silakan ikutin video. Jadi terapi pernafasan adalah mempergunakan atau memanfaatkan pernafasan atau cara kita bernafas untuk terapi, untuk pengobatan. Ada juga yang bilang senam pernafasan. Jadi senam pernafasan merupakan salah satu cara untuk melakukan terapi pernafasan. Oke, dalam Islam diajarkan juga cara bernafas yang baik, yang memberikan pahala dan juga memberikan oksigen yang banyak. Jadi kita tarik nafas yang dalam, caranya kita tarik nafas yang dalam, kemudian menahan sebisanya, kemudian meniupkan pelan-pelan. Dengan kita menahan, itu akan memberikan asupan oksigen yang banyak kepada mitokondria, kepada sel-sel tubuh kita, termasuk utamanya di otak. Ya. Jadi otak merupakan organ yang paling sensitif terhadap kadar oksigen yang menurun. Jadi dengan memberikan asupan oksigen yang banyak, maka tubuh kita akan menyerap oksigen yang banyak, karena selama mungkin oksigen itu bertahan dalam darah kita, maka penyerapannya akan lebih optimal dan tubuh kita akan menimbulkan efek seger, sehat, ya. Oke. Dalam Islam kita diajarkan berzikir. Ya, berzikir itu memberikan rasa ketenangan dan juga kepasrahan kepada Allah. Ya, jadi di sini kita kombinasikan yaitu cara bernafas yang benar dengan berzikir. Ada dulu teman saya melakukan penelitian tentang efek berzikir kepada tubuh manusia. Ya, jadi orang-orang berzikir di situ mereka menelitinya melalui membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu boleh dikatakan bagian dari zikir ya. Jadi dengan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, kondisi tubuhnya akan lebih bagus. Itu mereka meneliti melalui pemeriksaan darah. Jadi misalnya sebelum mengaji diperiksa darahnya, tensinya, kemudian juga darahnya diambil, diperiksa, kemudian mereka mengaji beberapa menit, mungkin sekitar 1 jam. Kemudian
diperiksa lagi. Itu akan terjadi perubahan yang signifikan tentang hasil dari pemeriksaan darahnya. Oke, jadi kalau misalnya pertama HB-nya mungkin kurang bagus, setelah mereka mengaji, apalagi undang rutin mengaji, maka itu memberikan perbaikan terhadap kadar hemoglobin. Oke, bagaimana caranya kita melakukan terapi pernafasan dengan berzikir? Jadi kita tarik nafas yang dalam melalui hidung. Kemudian ditahan sebisanya ditahan. Kemudian ditiupkan pelan-pelan melalui mulut sambil mengucapkan zikir. Di sini adalah kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikallah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi kita ucapkan itu sambil meniupkan nafas. Itu juga bisa kita terapkan waktu mengaji. Jadi sebelum misalnya kayak gini, kan tarik nafas dalam. Orang-orang yang ada yang mengaji nggak bisa panjang nafasnya ya, nggak bisa panjang satu ayat atau ayat pendek aja, kadang-kadang nggak bisa sampai ke ujung. Itu bisa dibantu dengan menarik nafas yang dalam dulu. Tarik nafas yang dalam, kemudian sambil mengucapkan membacaan Al-Quran, ditiupkan nafasnya pelan-pelan. Ya, misalnya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan nafasnya keluar, ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil ditiupkan, ya. Tapi sebelum itu kita tarik nafas, ditahan dulu sebentar. Waktu kita menahan sebentar itu akan terjadi masuknya oksigen lebih banyak, bertahan lebih lama dalam pembuluh darah kita, dan memberikan kesempatan kepada oksigen untuk masuk ke dalam sel, dalam mitokondria kita lebih banyak. Ya, apa misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sambil meniupkan begitu. Di mana-mana kita bisa, misalnya lagi di jalan, lagi di mobil, misalnya lagi macet. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan terapi pernafasan. Mungkin teman-teman nanya, untuk apa aja sih gunanya terapi pernafasan? Itu bisa bermanfaat untuk mengatasi alergi. Salah satunya alergi. Ada dulu sahabat saya, dia alergi. Setiap pagi dia bersin. Setiap pagi asal bangun tidur dia bersin. Kemudian kadang-kadang jadi pilek. Nah, kalau misalnya pilek lama-lama bisa sesek. Kemudian dia melakukan terapi pernafasan. Mana aja sambil nyetir, kalau lagi macet, lagi bengong, lakukan terapi pernafasan yang baik. Lama-lama bersinnya berkurang. Apalagi sesek, nggak pernah sesek lagi. Dan itu bukti nyata, saya melihat sendiri hasilnya ya. Itu juga misalnya orang yang suka vertigo, orang yang suka sinkop. Teman-teman tahu sinkop? Sinkop itu adalah berkurangnya oksigen mendadak di otak kita karena tekan darah yang rendah. Misalnya gini, kita misalnya lagi tidur, kemudian bangun mendadak langsung jalan, tiba-tiba jatuh. Ya, itu karena kita bangun terlalu cepat sehingga darah kita nggak bisa mencapai otak bersamaan. Jadi persekian detik otak kita kehilangan oksigen, artinya kekurangan oksigen. Itu bisa orang tiba-tiba plok jatuh ya. Begitu juga orang yang misalnya ortostatik hipotensi. Tahu kan, misalnya lagi upacara, kemudian berdiri lama, tiba-tiba orangnya jatuh ya. Itu bisa karena tekan darahnya tiba-tiba menurun. Jadi karena pengaruh gravitasi, daya tarik bumi, sehingga darah tertarik ke bawah, sehingga darah yang mengalir ke otak berkurang ya, apalagi dengan tekan darahnya yang rendah. Jadi dengan tekan darahnya rendah, pengumpaan jantung ke otaknya tidak cukup untuk membawa oksigen untuk memenuhi kebutuhan otak. Apalagi kalau disertai orangnya belum makan, jadi kekurangan oksigen, kekurangan glukosa, sehingga orangnya langsung jatuh. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Ditidurkan aja. Jadi ditidurkan dengan kepalanya lebih rendah. Itu oksigennya akan mengalir ke otak. Kalau misalnya dia belum sarapan, kita kasih
air gula, bisa teh manis anget atau air gula anget. Kalau nggak ada teh ya, itu langsung otaknya akan mendapat asupan glukosa dan oksigen lebih banyak ya. Begitu juga sekarang untuk misalnya pasien-pasien yang mengalami gangguan di paru-paru, mungkin asma, mungkin juga pengaruh infeksi paru karena COVID, kita akan berusaha memaksimalkan masuknya oksigen walaupun kapasitas parunya berkurang, mungkin karena ada gangguan. Jadi dengan menarik nafas yang dalam, kemudian menahan sebentar, kemudian meniupkannya pelan-pelan, maka asupan oksigen ke tubuh penyerapannya akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita meniup, bisa taruhlah 20 liter nih ya, atau 1 liter 2 liter, dan tarik, kemudian kita tahan. Nah, waktu kita tahan itu, jadi oksigen nggak langsung dibuang keluar. Waktu kita tahan itu memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menyerap oksigen lebih banyak ya. Kemudian kita tiupkan untuk membawa CO2. Jadi memberikan oksigen lebih banyak ke dalam pembuluh darah kita, diserap oleh sel kita, masuk ke dalam mitokondria atau mitochondria. Kemudian itu akan menjadikan metabolisme lebih bagus. Jadi mitokondria itu adalah penghasil juga energi. Jadi orangnya akan lebih fit, lebih seger, lebih berenergi, ya, menghasilkan adenosin trifosfat. Maaf, udah lama jadi lupa. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, oksigen itu adalah zat yang paling penting untuk metabolisme dan kehidupan manusia. Dan oksigen itu paling penting atau paling dibutuhkan oleh mitokondria. Nah, jadi dengan terapi pernafasan kita akan masukkan oksigen lebih lama, lebih banyak ke tubuh kita. Dan dengan kita menahan itu menimbulkan memberi waktu supaya penyerapan lebih banyak. Kemudian kita juga meniupkan pelan-pelan. Jadi dengan meniupkan pelan-pelan sambil berzikir itu juga akan memberikan ketenangan ke hati kita. Berzikir itu akan memberikan ketenangan ke hati kita. Jadi ini juga menimbulkan terapi untuk stres, untuk galau, gelisah, putus asa, tidak semangat, dan lain-lain. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi silakan dilatih sendiri. Senang pernafasannya boleh mengucapkan zikir apa aja atau bersalawat, silakan. Untuk teman-teman yang non muslim, mungkin ada secara agama teman-teman sekalian ada ucapan yang sering diucapkan, misalnya haleluya dan sebagainya. Aku benar-benar nggak ngerti ya. Mungkin itu bisa, atau mungkin nggak ngucapin apa-apa. Jadi tarik nafas yang dalam, kemudian ditahan sebisanya, kemudian ditiupkan pelan-pelan sebisanya. Jadi jangan gitu, bukan gitu. Jadi tarik, ditahan, ditiupkan pelan-pelan ya. Jadi jangan kesel misalnya lagi macet, lagi nunggu orang nggak nyampe nggak datang. Kita kan biasanya sebel ya kalau nunggu tapi orangnya nggak datang kan kita kesel. Jangan kesel, manfaatkan untuk terapi pernafasan. Jadi kita dapat manfaatnya, kemudian kita nggak kesel-kesel, tubuh kita juga akan makin sehat, mitokondria kita akan lebih sehat, dan semuanya akan lebih baik. Kita akan jadi rileks karena diucapkan sambil berzikir, menghilangkan kegalauan, mengurangi stres, dan sebagainya. Ada yang galau nggak sekarang? Pasti ada lah ya yang kita juga lihat situasi sekeliling kita jadi galau, stres, sedih, dan nggak tahu mau mengadu kemana. Rasanya ya udah kita mengadu aja kepada Allah ya, sambil memperbaiki kondisi fisik kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui komen. Insya Allah kita akan mencarikan jawabannya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu. Kemudian di like dan komen. Dan kalau merasa ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman atau keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.